Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Melanjutkan kisah Wali Paidi, wali dari Indonesia, episode yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Pastikan kalian sudah menonton episode yang pertama. Di episode kedua kali ini, dengan judul Ilmu Melipat Bumi. Di sini, cerita ini adalah cerita fiktif dan fantasi ya, tapi insya Allah akan memberikan hikmah yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Jadi sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paidi pun kembali ke Indonesia. Wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya, wali dari India, Nasir Khan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan, biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidi nunut sama temannya, wali dari India itu. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba, celing. Wali Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, Wali Paidi tidak repot mencari nunutan lagi atau tumpangan ya. Wali Paidi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba saja tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut, dan tampaklah di depannya beruang besar putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih ini. Wali Paidi berhenti. Beruang itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi kan? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi." Kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongak ke atas. Melihat posisi matahari, ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Masya Allah.
Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai membaca doanya kembali dan celing. Wali Paidi membuka matanya kembali dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya, tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut, dengan memakai surban, tampak di tangan mereka senjata AK-47. Wow. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok nggak kesasar ke Hollywood aja, Imam Wali Paidi? Bercanda ya. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang, di negara yang dikuasai Taliban ini, bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri, berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin, mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan, tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Mekah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali. Di dalam perjalanan, Sayyid Maliki tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya Baginda Muhammad SAW. Setelah sampai di depan dalamnya Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata, ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan Baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Ijeh mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkahkan mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Habib Ali berkata, kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi, nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia. Ijeh mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha. Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini.
untuk mencairkan suasana saja. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk pundak Wali Paidi, mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana. Injih Mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Jadi sudah tidak lagi menggunakan ilmu melipat bumi, takut kesasar. Oke sahabat, dari kisah yang singkat ini di episode yang kedua, terdapat beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Ketika kita gagal, kita coba lagi, jangan mudah menyerah, tetapi jangan juga memikirkan hasil. Ilmu adalah rezeki dari Allah. Seperti halnya kesehatan kita, nafas kita, hidup kita. Pemahaman itu juga rezeki. Tugas kita adalah cukup berikhtiar, terus belajar, mengenai paham tidaknya kita. Itu adalah urusan Allah yang mencukupkan untuk kita. Kemudian jangan pernah memandang seseorang dari penampilan luarnya. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa saja, bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah. Kemudian hormati gurumu setelah orang tuamu. Jangan lupa, karena guru adalah manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai wasilah ilmu yang kita dapatkan. Meskipun ilmu itu dari Allah, tapi Allah memberikannya kepada kita dengan wasilah para guru-guru kita. Termasuk guru kita dari kecil, guru sekolah, guru mengaji, dan termasuk orang tua kita ketika mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Kemudian dalam beribadah, jangan terlalu silau dengan karomah-karomah, kebisaan-kebisaan, kesaktian-kesaktian. Itu bukan tujuan kita. Itu hanya kadang-kadang menyertai. Tapi kalaupun hal-hal seperti itu menyertai, ya gunakan untuk kebaikan dan jangan takabur. Karena semuanya adalah dari Allah. Dan yang utama adalah justru menanamkan keikhlasan di hati kita dalam setiap ibadah lillahi ta'ala, tidak berharap apapun, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan dari karomah-karomah seperti itu. Jadi murnikan niat, bersihkan hati dan jiwa kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa semakin kita berilmu, jangan semakin takabur, tapi justru kita semakin tawadhu. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu, dalam hati, yakinkan bahwa ternyata masih banyak yang belum aku ketahui. Bukan malah, aku sudah paham ilmu ini, yang kebanyakan orang belum paham. Jangan seperti itu. Tapi ucapkan, setiap mendapatkan ilmu yang baru, ucapkan bahwa ternyata masih banyak ilmu yang belum aku pahami, betapa kecilnya aku. Dan juga jangan lupa, semua ilmu yang baik adalah dari Allah. Senantiasa meyakini bahwa bukan kita yang alim, bukan kita yang baik, bukan kita yang ahli ibadah. Semua itu karena Allah
memberikan rahmatnya kepada kita, masih menggerakkan kita untuk berbuat baik. Jadi dari situ kita akan jauh dari sifat takabur meskipun dalam kesolehan. Baik sahabat, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, tonton, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menunggu episode berikutnya tentang kisah Wali Paidi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.